Pada saat itu terjadi perang Bi'ats yang terjadi di daerah Yasrib atau Madinah antara dua kabilah besar, yakni kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Kedua kabilah besar ini sebenarnya adalah saudara, namun anak cucu mereka selalu tersandung dalam permusuhan satu sama lain. Perang Bi'ats menurut Sayyidah Aisyah adalah peperangan yang dihadiahkan Allah kepada Rasulullah, karena dampak akibat peperangan besar itu membuat para pemimpin dari kedua kabilah besar mencari jalan keluar agar bisa menghentikan perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Lalu muncullah ide untuk meminta bantuan kepada kaum Quraisy agar bisa menengahi perselisihan dan permusuhan di antara mereka yang sulit didamaikan. Saat utusan dari kedua kabilah itu sampai di Mekah saat musim ziarah ke Baitullah, Rasulullah menemui mereka dan menawarkan Islam yang rahmatan lil alamin kepada para utusan tersebut. Setelah terjadinya perbincangan dan diskusi antara Rasulullah dan para utusan kabilah Khazraj dan Aus, kemudian disepakatilah bahwa mereka akan menerima dakwah Islam yang disebarkan oleh Rasulullah. Penerimaan ini didasari karena sebelum mereka bertemu Rasulullah di Mekah, di kalangan orang-orang Madinah sendiri, baik di kalangan para suku Aus dan Khazraj serta orang-orang Yahudi, mereka sering membicarakan tentang akan datangnya utusan Allah yang akan menjadi nabinya, dan mereka tidak ingin orang-orang Yahudi mendahului mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Setelah terjadinya proses Baiat Aqobah pertama dan kedua, dengan kesiapan lahir dan batin di kalangan para kaum dari kabilah Aus dan Khazraj untuk selalu melindungi Rasulullah dengan jiwa dan raga mereka, kemudian disepakatilah bahwa Rasulullah akan berhijrah ke negeri mereka, Yasrib atau Madinah. Rencana hijrah ke Madinah adalah suatu hal yang sangat bagus, karena situasi dan kondisi Rasulullah serta umat muslimin di Mekah semakin buruk dan mengkhawatirkan akan keselamatannya. Rasulullah kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah secara diam-diam karena takut ketahuan oleh orang-orang Quraisy. Secara berturut-turut kaum muhajirin hijrah ke Madinah agar mereka dapat beribadah kepada Allah. Pada saat itu, kaum muslimin yang masih berada di Mekah adalah sahabat Abu Bakar, Ali, Syuaib, Zain bin Haritsah, dan beberapa orang yang tidak mampu melakukan hijrah karena kondisi mereka yang tidak memungkinkan. Rasulullah dan para sahabat yang masih tinggal memang tidak langsung ikut berhijrah duluan, karena masih menunggu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, kabar akan masuknya orang-orang Madinah yang masuk Islam yang disebut kaum Ansor telah menyebar di kalangan penduduk Quraisy Mekah. Ini membuat telinga mereka semakin panas. Para pemimpin Quraisy lalu berkumpul di Darun Nadwah untuk memutuskan cara menghadapi Rasulullah yang semakin membuat mereka khawatir. Mereka kemudian memutuskan untuk mengumpulkan orang terkuat dari setiap kabilah dari semua kabilah Quraisy untuk membunuh Rasulullah, sehingga Bani Abdi Manaf yang sebagai pelindung Rasulullah di Mekah tidak akan mampu menghadapi semua kabilah Quraisy jika Bani Abdi Manaf melawan. Kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi
tentang rencana rahasia mereka terhadapnya. Allah memerintahkan Nabi untuk segera berangkat ke tempat hijrahnya, yaitu Madinah. Karena di tempat itu Rasulullah akan lebih disegani dan memperoleh kejayaannya. Kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi tentang rencana rahasia mereka terhadapnya. Allah memerintahkan Nabi untuk segera berangkat ke tempat hijrahnya, yaitu Madinah. Karena di tempat itu Rasulullah akan lebih disegani dan memperoleh kejayaannya. Setelah Rasulullah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itu juga ia berangkat ke rumah sahabat Abu Bakar. Ia memberitahukan bahwa Allah telah mengizinkannya untuk hijrah. Selanjutnya, Abu Bakar menyewa Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan ke Madinah. Lalu disepakatilah bahwa mereka akan bertemu bersama di luar Mekah, yakni di Gua Sur, untuk berangkat bersama ke Madinah pada malam harinya. Pada malam tersebut bertepatan dengan pelaksanaan rencana rahasia orang-orang Quraisy. Para pemuda dari semua kalangan kabilah Quraisy mengepung rumah Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah berada di dalam rumahnya. Tatkala saat untuk keluar rumah telah tiba, Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya, supaya orang-orang Quraisy tidak mencurigai kepergiannya. Karena orang-orang Quraisy telah mengamati setiap gerak-gerik Rasulullah. Saat Rasulullah keluar rumah, Allah menimpakan kepada mereka rasa kantuk yang sangat. Akhirnya mereka semua tertidur, sehingga tiada seorang pun dari mereka yang melihat kepergian Rasulullah. Rasulullah kemudian bertemu dengan sahabat Abu Bakar di luar Mekah. Kemudian mereka bersembunyi di Gua Sur yang telah mereka sepakati. Tatkala orang-orang Quraisy tersadar, mereka semalaman hanya mengawasi Ali bin Abi Thalib yang tidur di rumah Rasulullah. Ini membuat kemarahan mereka semakin memuncak. Lalu mereka mengutus orang-orang ke segala penjuru untuk mencari Rasulullah dan memberikan hadiah yang besar bagi yang menemukannya. Rasulullah dan Abu Bakar tinggal di Gua Sur selama 3 malam hingga pencarian mereka berhenti. Rasulullah kemudian keluar gua dan berangkat menuju Madinah meniti daerah pantai. Sejak penduduk Madinah telah mendengar berita tentang berhasilnya keluarnya Rasulullah dari Mekah, mereka selalu keluar menuju daerah Harroh, yaitu suatu daerah yang penuh dengan batu hitam, untuk menyambut kedatangannya. Namun, penantian mereka masih belum nampak akan kedatangan dari Rasulullah. Tiba-tiba, seorang Yahudi yang pada saat itu sedang menaiki bukit karena ingin ikut melihat kedatangan Rasulullah, dia melihat Rasulullah dan sahabatnya dari kejauhan. Terkadang tampak dan terkadang tak nampak karena tertutup oleh fata morgana. Kemudian orang Yahudi itu berseru sekuat suaranya, "Hai orang Arab semuanya, keberuntungan kalian yang sedang kalian tunggu-tunggu telah datang." Mereka kemudian bergegas mengambil senjata masing-masing, lalu berangkat ke daerah Harroh menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan peristiwa hijrah ini berarti Rasulullah telah memenuhi laku dari perjalanan saudara-saudaranya, yaitu para nabi sebelumnya.
tiada seorang pun dari nabi yang tidak dikeluarkan dari tempat kelahirannya, kemudian hijrah meninggalkannya. Hal ini telah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa. Wallahu a'lam bishawab.